Jadi kita bersihkan hati. Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Karena nanti kalau sampai ada hasad dalam hati kita, alhamdulillah, sampai hari ini orang Jepang belum menemukan detektor hasad. Saya kemarin pas mau masuk pintu pesawat, belum masuk airport, begitu masuk langsung ada detektor logam. Pak, ada bawa kunci? Semua kunci, jam tangan, ikat pinggang. Maka saya kemana-mana nggak pernah bawa ikat pinggang. Takut bunyi, tet. Akhirnya lepas semua, masukkan, dah, long, lewat. Bayangkan kalau di pintu Masjid Raya Taman Yasmin dipasang detektor hasad. Siapa yang ada hasad dalam hatinya bunyi. Kebetulan yang masuk yang ceramah. Gitu masuk. Pas masuk jamaah bunyinya kecil. Begitu yang masuk aku sholat. Yang ceramah nggak tahu bahwa itu detektor hasad. Tiba-tiba ada ceramah. Marilah kita jaga hati kita dari hasad. Jamaah lo kali. Ya Allah, jangan sampai orang Jepang menemukan detektor hasad ya Allah. Allah masih sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah tidak sayang, sekali hasad muncul satu tai lalat. Satu kali hasad muncul satu tai lalat. Ini wajahnya udah seperti kuali dah. Hasad. Hati masih bisa ditutupi dengan peci, hati masih ditutupi dengan sorban, hati ditutupi dengan baju koko, hati ditutupi hadiah dari Kiai Muhyiddin, dipasangkannya sebelum sholat tadi. Jati, jaringan alumni Timur Tengah. Allahu Akbar. Saya tiga-tiganya Timur Tengah. S1 Al-Azhar 4 tahun, walaupun sebenarnya 3 tahun 10 bulan sudah selesai. S2 Maroko 2 tahun, walaupun sebenarnya sudah selesai setahun 10 bulan. S3 Sudan, pas mau sidang nggak diterima karena terlalu cepat nulisnya. Saya selesaikan dalam setahun 6 bulan. Kurang sekian bulan lagi untuk sidang. Ini bagi yang hasad, meninggal langsung dengar beritanya. Tapi karena jamaah ini orangnya ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain, terpancar tatapan kebahagiaan campur lapar karena belum sarapan dari mata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini kalau kita nggak ada hasad itu enak sekali, plong, lapang. Orang yang hasad seringkali dikatakan kalau kamu hasad berarti kamu tidak berakhlak. Seringkali dikatakan hasad itu kaitannya dengan akhlak. Keliru. Hasad itu kaitannya dengan akidah. Orang yang hasad dengan nikmat orang lain, sebenarnya dia mengingkari yang memberikan nikmat, bukan yang diberi nikmat. Jadi kalau ada tetangga kita kaya, rumahnya besar, mobilnya megah, mewah, kita dengki. Sesungguhnya kita bukan sedang berbuat salah kepada dia, tapi berbuat salah kepada yang memberikan nikmat kepada dia. Siapa yang ngasih nikmat ke dia? Allah. Kira-kira kalau orang suuzon kepada Allah, bagaimana hukumannya? Seringkali orang, Ustaz Somad, saya mau minta maaf sama dia karena saya dulu hasad sama dia. Kamu hasad kepada dia, tapi kamu sudah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang takut, ngeri, khawatir. Pergi bertamu Idul Fitri, dikasih minum kopi, nanya, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Dikasih minum susu, ini pakai gula? Iya, saya haram minum gula. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu dia ini gulanya 500.
Penyakitnya diabetes meletus. Gula haram. Takut. Karena nanti kalau kena gula basah, gula kering, diamputasi, dipotong, ketakutan. Bagaimana kalau hasad? Lebih ngeri daripada gula. Kalau hasad sampai kena, habis amal ibadah. Bangun masjid megah, mewah, cantik, luar biasa. Masjidnya bersih. Saking bersihnya kaligrafi pun nggak ada. Ada kaligrafinya tuh Allah, 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 Allah. Melihat semua jendela, pintu masuk, Allah keluar, Allah, 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 Allah. Bagus. Menurut mazhab Maliki, sebagian mazhab mengatakan makruh ada kaligrafi di dinding masjid. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, sholat itu matanya tidak menghadap ke tempat sujud. Berdasarkan ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi orang mazhab Maliki sholatnya wajahnya ke depan. Itu maka makruh ada kaligrafi. Karena kalau sampai ada kaligrafi depan pas niat, siapa yang nulis ya, cakep banget. Jadi mau pakai kaligrafi bagus, mau nggak pakai kaligrafi nggak apa-apa. Kalau orang hatinya bersih itu nggak masalah. Tapi kalau orang hatinya sakit, begitu masuk masjid udah cantik sempurna, masjid ini bagus, cuma masalahnya nggak ada kaligrafinya. Masjid ini bagus, cantik, bersih, pandang ke atas, lampunya masya Allah, berapalah harganya. Tapi kalau orang hasad melihat masjid, ngapain masjid bagus-bagus lampunya? Untuk apa? Mubazir. Lebih baik berikan beras. Uang untuk lampu kan ada, uang untuk beras ada. Apa guna lampu secantik sebagus ini? Supaya setiap orang masuk ke rumah Allah dia melihat begini masyarakat ini memuliakan rumah Allah. Allahu Akbar. Ada di beberapa tempat masjidnya bagus, lampunya bagus, yang sholat nggak ada. Pas ditanya, kenapa begini? Kita memuliakan masjid cukup dengan membuat lampunya hebat, Pak Ustaz. Tapi itu tidak berlaku di Masjid Taman Yasmin. Kenapa? Lampunya hebat. Semua orang yang datang kemari melihat lampu ini seperti melihat kucing Anggora. Luar biasa. Masjid ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Pintu dan jendelanya nggak pakai jeruji besi. Masjid ini sejuk. Dari mana Ustaz tahu sejuk? Saya sudah merasakannya. Kenapa? Karena bukan pakai AC, tapi pakai AC, angin cepat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang nikmatnya banyak, rezekinya lancar, kita jangan hasad, kita jangan dengki, maka kita doakan mudah-mudahan dia istiqomah. Amin. Kau kaya bukan karena rumahmu bagus, kau kaya bukan karena mobilmu mewah, kau kaya bukan karena emasmu banyak. Kalau memang kau kaya, maka santunilah anak yatim, fakir, miskin dan du'afa. Tahukah kamu siapa itu pendusta-pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil. Alhamdulillah. Kalau satu hari 1.000 rupiah, satu bulan berapa? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau belum makan ini agak susah mikir. Kalau satu hari 1.000 rupiah, satu bulan berapa? Salah. Satu bulan 25.000. Kok 25? Tanggal merah nggak dihitung. Satu hari 1.000, 25.000 satu bulan, kita sudah selamat dari pendusta agama. Karena kita serahkan ke saudara-saudara kita dari Paskas. Paskas itu siapa Pak Ustaz? Pasukan amal soleh. Anak-anak muda, relawan, nggak digaji, yang berkeliling mengumpulkan beras, storkan ke Paskas 25.000. Kok dari hasad ceritanya ke beras? Karena kalau kau belikan ke rumah megah, rumah mewah, mobil mahal, banyak orang yang menjadi hasad. Tapi kalau kau tidak seperti itu, lebih kepada pendidikan, inilah hasilnya.
Ustaz Somad, ini yang membaca Al-Quran ini adalah santri kita. Betul santri kita. Alhamdulillah. Yang ngomong ngangguk itu Pak Zainal Abidin, ketua DKM. Saya tadi begitu sampai, Ustaz Somad, ini ketua DKM kita. Yang di sebelah, ini ketua DKM yang lama. Di masjid lain, kalau sudah terpilih yang baru, yang lama nggak nongol lagi ke masjid. Ini kisah nyata, true story. Bukan dibuat-buat. Saya sholat di masjid salah satu. Nama masjidnya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Pas saya tanya, ketua masjidnya mana Pak? Saya Pak Ustaz. Oh, dulu perasaan yang bawa saya ke masjid ini Bapak. Sejak dia nggak terpilih nggak pernah kesini lagi. Tapi masjid Taman Yasmin, semua pengurusnya sudah bersih dari penyakit hasad. Dari bunyi aminnya kelihatannya masih belum. Lalu kemudian anak kita yang membaca Al-Quran langsung dididik dari rumah Quran. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ada sekian puluh anak-anak kita yang dididik, dan nanti yang membaca Quran adalah hasil langsung. Alhamdulillah. Di tempat lain, berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat kitab suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori internasional. Masya Allah. Pas ditanya, tinggalnya di sini? Enggak Pak Ustaz, pemain naturalisasi. Luar biasa. Didikan para ulama. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Ketika jamaah ditanya, ada pengajiannya di sini? Baru kali ini, baru sejak Ustaz inilah. Tapi rupanya di masjid kita rutin kajian hadis Rasulullah SAW yang isinya hadis masalah hukum saja, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad.